Halo semua, perkenalkan nama saya Eva Morani Sinurat dengan NIM 5233230037. Nah, pada video ini selanjutnya saya akan mempresentasikan modul pengolahan sinyal digital. Yang pertama itu pada modul ini adalah pembangkitan sinyal. Nah, jadi sinyal itu adalah suatu besaran fisik yang berubah terhadap waktu, ruang, atau suatu variabel jamak yang bebas. Kemudian sinyal itu dapat diukur. Untuk proses pemodelan, sinyal dimodelkan menggunakan persamaan matematika dengan satu atau lebih variabel bebas. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah percobaan. Yang pertama untuk sinyal sinusoidal. Nah, ketik instruksi berikut di dalam M-File Editor. Nah, baik, saya telah mengetik instruksinya, di mana di sini ada Fs, frekuensi sampling, kemudian ada F yaitu 3, kemudian ada A sama dengan 1, kemudian theta 0, T lin space 0,1, Fs, kemudian Y A dikali sin 2pi dikali T dikali F dikali theta. Kemudian ada plot TY, kemudian ada grid. Nah, jadi untuk percobaan satu ini yaitu grafik. Nanti kita akan menunjukkan grafik sinusoidal, sinyal sinusoidal yang dihasilkan dari persamaan matematik dari gelombang sinus. Nah, jadi ketika ini merupakan Fs ini merupakan frekuensi sampling. Nah, jadi nanti grafik tampak halus dan tidak terputus karena menggunakan sampling rate yang tinggi, yaitu maksudnya 1000 per detik. Namun jika si Fs-nya ini nanti kecil, grafik akan kurang halus atau berbentuk titik-titik. Nah, jadi si Fs ini bisa dibilang dia menambahkan titik-titik agar dia tampak halus, atau bisa dibilang bisa continue gitu. Kemudian ada F3. Nah, F3 ini maksudnya frekuensi 3 Hz. Nah, artinya dalam 1 detik itu gelombang mengalami 3 siklus penuh, yaitu 3 puncak dan 3 lembah. Jika diperbesar, kita bisa melihat bahwa setiap satu siklus berlangsung selama 1/3 detik, dikarenakan 1 per frekuensi. Kemudian ada A itu amplitudo. Nah, jadi nilai maksimum grafik nanti adalah positif 1 dan nilai minimumnya adalah -1. Semakin besar nilai AH, maka semakin tinggi gelombang
pada grafik. Kemudian ada theta. Nah, theta ini theta sama dengan 0. Nah, jadi theta ini adalah fase awal gelombang yang dimulai dari titik 0,0. Jadi jika theta berubah, maka grafik bisa akan bergeser mau ke kiri ataupun ke kanan nantinya. Kemudian ada T, di mana ini adalah waktu. Di mana waktu ini merupakan vektor dari Lenspace 01 fs. Kemudian karena ini adalah sinyal ingin menampilkan sinyal sinusoidal, maka ada persamaan matematisnya, yaitu Y sama dengan A sin A sin 2pi T F plus theta. Kemudian ada plot. Nah, plot itu untuk menampilkan plot TY untuk menampilkan grafik figure dari gelombang tersebut. Grid ini menambahkan garis, yaitu menampilkan garis bantu di grafik agar lebih mudah dianalisis. Coba kita run. Nah, ini dia. Ini ada kelihatan, yaitu nilai amplitudenya itu 1 dan juga -1. Dia akan berbentuk sinusoidal. Kemudian fasenya dimulai dari 0, tetanya dari 0. Kemudian frekuensi samplingnya 1000. Nah, jadi grafik ini menggambarkan menampilkan gelombang sinus dengan frekuensi 3 Hz, amplitudenya 1 dan fase awalnya 0. Gelombang ini digunakan dalam banyak aplikasi, sinyal audio ataupun osilasi listrik dan juga komunikasi, begitu. Nah, selanjutnya kemudian kita disuruh ubahlah program di atas dengan mengganti nilai F dari 6, 9, 12, kemudian amati masing-masing perubahan. Ubahlah program di atas dengan mengganti nilai A 0,5, 2, 3, kemudian amati masing-masing perubahan. Kemudian ubahlah program di atas dengan menggantikan nilai theta pi per 8, pi per 4, pi per 2, kemudian amati masing-masing perubahan.
Jadi untuk yang pertama kita ke edit dulu, edit, kita tempelkan yang tadi. Nah, coba ini ya teman-teman, kita run. Kita fs nya 1000, f nya 3, a nya 2, f nya kita ganti 6 aja, coba 6. Kemudian tetanya biar aja dari 0. Jadi nanti nilai maksimum grafiknya adalah 2 dan minimumnya adalah min 2. Kemudian F nya itu 6, artinya mengalami 6 siklus penuh, 6 puncak dan 6 lembah. Kita run. Ini dia. 6 puncak, 6 lembah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pas 6. Dengan amplitudo maksimumnya itu 2 dan juga min 2 ya. Oke. Kemudian coba kita ganti pi-nya tetanya pi per 2. Kita ke ini tadi, tetanya kita ganti pi per 2. Pi per 2 berarti 90. Coba kita run. Fs 1000, F sama 6, A2 pin. Ya. Nah, ini dia. Jadi grafiknya dia tidak mulai dari 0. Pi per 2 berarti 90 derajat. Dia tidak akan mulai dari 0, tapi dari 90 derajat. Untuk amplitudenya itu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pas. Ini adalah waktunya dari 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Oke, selanjutnya coba kita ganti lagi si pi-nya itu jadi pi per 4. Pi per 4 45 derajat. 45 derajat. Coba kita run. Nah, ini dia.
Dia yang membedakannya itu hanya tetanya saja. Jadi ketika si teta berubah, maka grafik akan bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini grafiknya bergeser ke kanan. Oke. Demikian untuk sinyal sinusoidal. Selanjutnya adalah sinyal kotak. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sinyal gelombang kotak. Nah, jadi pada instruksinya kita disuruh membuat ini ke editor and file. Ini dia, saya telah membuatnya di editor. Jadi di sini frekuensi samplingnya adalah 1000 fs, frekuensi sampling 1000, yang artinya sinyal akan diambil samplingnya 1000 kali per detik. Nah, kemudian ada F, yaitu frekuensi gelombang, dimana yang ini untuk gelombang kotak, yaitu 3. Artinya ada 3 siklus per detik. Kemudian amplitudenya 1, yaitu menentukan tinggi gelombang. Dalam hal ini nilai ini ada A. Dalam hal ini nilai maksimumnya adalah positif 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Kemudian theta fase awal dari 0. Kemudian link space, yaitu vektor waktu, dimana membuat vektor waktu itu dari T sama dengan 0 hingga 1 detik, dengan Fs itu titik data. Karena Fs 1000 berarti terdapat 1000 titik dalam 1 detik. Nah, yang membedakan ini dengan yang sinyal sinusoidal yaitu persamaannya. Kalau di sinusoidal kita menggunakan sin, kalau di sini kita menggunakan square. Nah, fungsi square inilah yang digunakan untuk membuat gelombang kotak, teman-teman. Nah, jadi persamaan dasarnya itu A dikali square A square 2pi T F ditambah theta. Nah, fungsi square ini membuat gelombang kotak. Nah, itu amplitude sinyal, kemudian 2V T ini 2VFT ini konversi frekuensi dari hertz ke radian per detik. T itu vektor waktu, theta itu fase awal dalam radian. Nah, jadi nanti karakteristik dari gelombang kotak ini berosilasi antara min A dan positif A dan min A.
A-nya di sini 1, berarti nanti positif 1 dan juga min 1. Artinya 50% itu artinya duty cycle default yaitu 50%. Artinya setengah waktu bernilai A positif dan setengah waktu bernilai min A dalam satu prode. Kemudian ada ini plot TY, yaitu digunakan untuk menampilkan grafik 2D, 2 dimensi. Nah, T adalah sumbu X dalam waktu predik, kemudian Y adalah sumbu Y, yaitu nilai sinyal. Hasilnya adalah grafik gelombang kotak dengan frekuensi 3 Hz. Kemudian ada axis. Ini dia, ada axis kurung siku 0 1, kemudian dikurang A ditambah 1, kemudian A dikurang 1, yaitu ini mengatur sumbu grafik. Nah, jadi axis X min X max, kemudian Y min dan juga Y man digunakan mengatur batas sumbu X dan juga Y. Nah, X min yaitu 0, kemudian X max yaitu X max yaitu 1. Berarti sumbu waktu hanya dari 0 hingga detik 1 nantinya. Kemudian ini adalah Y min. Kemudian ini adalah Y positif, Y maksimumnya. Kemudian grid itu untuk menambahkan garis grid. Sekarang coba kita run. Ini dia gelombang kotaknya. Ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 bukit. Kemudian ada 3 lembah. Dimana waktunya itu dari 0 sampai 1. Kemudian amplitudenya itu 1. Nah, jadi yang membedakan gelombang kotak ini yaitu hanya persamaan atau perintah untuk membuat gelombang kotaknya. Kalau yang sinus menggunakan sin, kalau yang di sini untuk menggunakan square untuk membuat gelombang kotaknya, fungsi square. Oke. Di sini kita disuruh mengganti F-nya A dan kemudian tetanya. Coba kita ganti. Ini kita buat jadi 6 tadi ya. Ini 0,5. Coba 0,5. Tetanya tetap 0 juga. Atau kita buat tetanya pi per 2. Coba kita run. Semoga bisa. Enggak. Axis X min X
Axis X min berarti di 0,1 0,5 kemudian oh ini enggak, ini tetap satu Bu. Oke, YY nya yang berubah ya, berarti ini 0,5, ini 0,5. Fs 1000, F nya 6, A nya. Oke, coba putaran. Tidak bisa. Kita buat A nya 2 lah. Nah, jadi kita buat F nya 6, A nya 1, tetanya pi per 2. Kita run. Ya, maka ada 6 puncak dan 6 lembah, dimana waktunya itu mulai dari 0 sampai 1. Yang membedakannya itu hanya tetanya, pergeseran fasenya. Dari 0 ini pi per 2 itu 90, berarti 90 derajat dia pergeseran sudutnya. Begitu. Kalau untuk yang selanjutnya kita hanya sama saja, kita hanya mengubah-ubah ini ya. Kalau F nya berubah, maka gambar kotak-kotaknya itu, kalau dia semakin besar F nya, maka kotak-kotaknya itu akan semakin banyak. Kalau amplitudenya itu, kalau dia semakin tinggi, maka tinggi dari kotak-kotak itu akan semakin tinggi juga. Kalau pi nya itu pergeseran dari sudutnya, dimulai dia gelombangnya itu dari sudutnya gitu. Kalau dari 0, dia dimulai dari 0. Kalau pi per 2 berarti dia di pi per 2 berarti 90 derajat. 90 derajat berarti begitu. Nah, demikian untuk sinyal kotak. Oke, selanjutnya itu sinyal jamak, atau pada kasus sinyal FM kita disuruh ketiklah instruksi berikut menggunakan editor M-File.
sebentar, connecting to network. Nah, ini dia. Saya telah membuatnya di editor. Nah, yang pertama itu ada clear all. Clear all ini yaitu untuk membersihkan variabel di WordPress. Kemudian ada FS, frequency sampling, itu dalam hertz. Nah, jadi clear all ini itu membersihkan semua variabel yang tersimpan di WordPress MATLAB, yaitu untuk menghindari konflik dengan variabel dari program sebelumnya. Kemudian ada FS, frekuensi sampling, jumlah sampel per detik yang digunakan untuk menggambarkan sinyal, yaitu nilainya 1000 Hz, artinya setiap detik sinyal itu dibagi menjadi 1000 titik. Kemudian ada FM. FM ini adalah frekuensi FM ini adalah sinyal modulasi. Nah, jadi sinyal modulasi ini adalah sinyal informasi yang akan dikirimkan. Nah, dalam hal ini sinyal frekuensi itu adalah 10 Hz. Dan kemudian ada FC. Nah, FC ini adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa. Nah, jadi sinyal carrier ini atau sinyal pembawa ini adalah sinyal yang akan dimodifikasi oleh sinyal modulasi. Artinya 50 Hz itu dalam 1 detik terdapat 50 siklus. Nah, ada di sini M itu M sama dengan 2 itu menentukan seberapa besar pengaruh sinyal modulasi terhadap sinyal carrier. Nilai lebih besar itu perubahan frekuensi carrier semakin lebar. Dalam kasus ini nilai M itu 2. Dalam kasus ini nilai M adalah 2. Kemudian ada T. Ya, ini adalah waktu dimana dia di waktu dimulai dari 0 sampai dengan 1 detik. Kemudian ini adalah frekuensi sampling, atau dalam 1 detik itu ada 1000 titik begitu. Kemudian ini itu adalah persamaan dari sinyal modulasi. Nah, jadi sinyal modulasi itu sin 2pi FM dikali T. Jadi membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz. Kemudian ini ada Y2. Nah, jadi Y2 ini adalah sinyal yang termodulasi, sinyal FM yang telah termodulasi. Nah, jadi untuk persamaannya seperti ini. Y2 sama dengan sin 2pi FC itu tadi sinyal carrier atau sinyal pembawanya. Kemudian ditambah M dikali Y, yaitu tadi ini ini. Jadi ini adalah gelombang sinus carrier dengan FC itu 50 Hz. Kemudian si M dikali Y ini frekuensi carrier berubah berdasarkan sinyal modulasi Y
modulasi ya. Jadi frekuensi carrier itu berubah sesuai dengan sinyal modulasinya. Nah, untuk menampilkan itu kita memerlukan perintah plot TY2 menampilkan sinyal termodulasi sebagai fungsi waktu. Nah, jadi ada di sini axis. Nah, axis itu dia menampilkan ini X minimum, ini X maksimum, yang ini Y minimum, yang ini Y maksimum. Jadi yang ini adalah waktu, yang ini adalah amplitudo, kode amplitudo. Nah, jadi kita coba runkan. Ini dia. Nah, dapat dilihat gambarnya itu seperti ini. Jadi gelombang tidak memiliki frekuensi tetap karena frekuensinya berubah-ubah berdasarkan sinyal modulasi. Nah, bagian puncak dan lembah itu terlihat seperti rapat atau lebih renggang. Itu tergantung pada sinyal modulasi tersebut. Nah, ketika kita meningkatkan nilai M, maka perubahan frekuensi akan semakin besar dan grafik semakin kompleks. Nah, jadi grafik ini menunjukkan sinyal yang telah mengalami modulasi frekuensi atau FM. Nah, frekuensi gelombang carrier itu 10 Hz, berubah sesuai dengan sinyal modulasi. Frekuensi gelombang carrier itu 50 Hz, berubah sesuai frekuensi sinyal modulasi 10 Hz. Kemudian jadi yang komponen utama di sini adalah frekuensi carrier dan juga sinyal modulasi. Jadi si FC ini gelombang dasar sebelum dimodulasi itu 50 Hz. Kemudian ada sinyal modulasi itu 10 Hz, yaitu mengubah frekuensi carrier itu naik turun. Kemudian ada indeks modulasi M sama dengan 2, yaitu mengontrol besarnya perubahan frekuensi. Nah, jika sinyal modulasi bernilai tinggi, itu gelombang carrier lebih rapat atau frekuensi naik. Jika modulasi bernilai rendah, maka gelombang carrier lebih renggang atau frekuensi turun. Nah, kesimpulannya itu grafik ini menggambarkan sinyal FM yang digunakan dalam teknologi komunikasi. Nah, dengan mengubah indeks modulasi, kita bisa mengontrol seberapa besar perubahan frekuensi carriernya. Gitu. Nah, inilah untuk gelombang sinyal jamak, yaitu pada FM. Selanjutnya di sini kita ubah program di atas dengan nilai FM tetap 10, sedangkan FC 10, 20, 40, 50. Coba kita buat. Si FM ini F-nya tetap, FM tadi tetap ya. FC yang berubah. Kita buat si FC-nya ini 20.
Nah, ini dia. Ini dia setelah kita ganti. Tadi kita mengganti si FC itu 20. Nah, jadi ada 20 Hz dalam 1 detik. Itu terdapat 20 siklus penuh. Kemudian tadi kita buat si M-nya itu, indeks modulasinya itu 0,5. Jadi FC-nya berubah. Gelombang dasar sebelum dimodulasi itu 20, kemudian sinyal modulasinya 10, mengubah frekuensi karena naik turun, kemudian indeks modulasinya 0,5 tadi kita buat 0,5. Jika sinyal modulasi bernilai tinggi, gelombang karya lebih rapat. Jadi sinyal modulasi itu FM-nya tetap tadi ya 10. Jadi kalau dia benar rendah akan semakin renggang dia grafiknya. Frekuensinya gelombang karyanya itu akan semakin renggang kalau nilai sinyal modulasi itu bernilai rendah. Oke, untuk percobaan selanjutnya akan tetap sama. Yang membedakan itu intinya jika sinyal modulasi itu bernilai tinggi, maka gelombang carrier-nya itu akan semakin rapat atau frekuensi. Kalau dia semakin rapat, maka frekuensi itu akan naik. Kalau sinyal modulasinya itu rendah, maka dia gelombang carrier-nya itu akan renggang, yang menandakan bahwa frekuensi itu sedang turun. Begitu. Demikian untuk sinyal modulasi atau sinyal jamak. Dalam kasus ini yaitu sinyal FM. Sekian. Oke, yang selanjutnya yaitu sinyal jamak dari sinyal-sinyal sinusoidal. Nah, di dalam modul itu ada gambar 1.5. Maka berdasarkan gambar itu, gelombang kotak dapat dibentuk dari gelombang atau sinyal penyusunnya dengan ketentuan frekuensi dan amplitude seperti pada gambar. Demikian juga dengan gelombang gigi gergaji, segitiga, dan juga lainnya. Nah, jadi di sini ada instruksi. Ketiklah instruksi berikut menggunakan editor M-File. Saya sudah mengetikkannya. Bentar. Nah, ini dia. Ada clear all, yaitu untuk menghapus variabel sebelumnya di MATLAB untuk mencegah konflik dari variabel lama. Kemudian ada fs ini tetap 1000. Kemudian ada F4 frekuensi dasar 4 Hz. Kemudian fs itu frekuensi sampling 1 detik ada 1000 titik data untuk merepresentasikan gelombang. Kemudian ada T
T, dan space, membagi waktu dari 0 hingga 1 titik. Hingga 1 titik menjadi 1000 titik data. Ini digunakan untuk membuat grafik yang lebih halus. Kemudian ada Y ini. Y1 sama dengan 4/pi dikali sin 2pi ft. 2 sin ft. Nah, jadi gelombang sinus pertama yaitu dengan frekuensi 4 Hz. Nah, jadi amplitudo itu gelombang ini menjadi dasar pembentukan gelombang persegi, di mana 4V dikali sin 2V dikali F, F-nya itu tadi berapa? F-nya itu 4 dikali T, T1. Kemudian Y2 itu di sini ada 4/3V. Berarti ini itu gelombang sinus dengan frekuensi 12 Hz itu 3 dikali 4 Hz, yaitu harmonik ketiga. Nah, jadi amplitudonya itu lebih kecil. Kemudian ada Y3, gelombang sinus dengan frekuensi 20 Hz, yaitu 5 dikali 4 Hz. Semakin kecil amplitudonya dibanding harmonik sebelumnya. Kemudian ini ada harmonik ke-7. 7 dikali 4 itu 28 Hz. Nah, jadi kontribusinya semakin kecil dalam bentuk sinyal akhirnya. Kemudian ini ada Y sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4. Nah, semua harmonik itu dijumlahkan untuk membentuk pendekatan gelombang persegi. Nah, sebelum itu harmonik itu apa? Nah, harmonik itu adalah gelombang sinus yang frekuensinya merupakan kelipatan dari frekuensi dasar. Nah, dalam sinyal listrik atau suara, harmonik membantu membentuk gelombang yang lebih kompleks. Misalnya frekuensi dasar yang tadi itu kan 4, maka harmoniknya itu harmonik ke-1 itu 4 Hz. Kalau harmonik ketiga yaitu 3 dikali 4 seperti itu sama dengan 12. Kemudian ada harmonik kelima, ini kelima 5 dikali 4 20, 7 dikali 4 itu 28. Nah, gelombang persegi sebenarnya itu kombinasi dari banyak gelombang sinus dengan frekuensi harmonik yang ganjil. Nah, ketika kita menambahkan harmonik ke dalam sinyal sinus dasar, bentuknya akan semakin mendekati gelombang persegi. Bentuknya akan semakin mendekati gelombang persegi. Gelombang persegi atau bisa dibilang gelombang kotak gitu. Kemudian ada figur plot, yaitu untuk menampilkan grafiknya, dimana T itu sumbu X, Y itu sumbu Y. Tuh. Ada eksis ini dia menampilkan X minimum, kemudian X maksimum, Y minimum, dan juga Y maksimum. Nah, coba kita run. Sebentar.
F-nya di sini tadi 4 karena tidak ada K. Maaf, berarti salah ketik. Oh iya, salah ada K-nya. Kita run. Oke, ini ada dia. Duh. Nah, dia hampir menyerupai gelombang kotak, namun ada gergaji-gergajinya. Nah, jika hanya harmonik pertama 4 Hz, maka hasilnya akan seperti gelombang sinus biasa. Namun jika ditambahkan harmonik ketiga, kelima, ketujuh, bentuknya mulai berubah. Ditambahkan harmonik kelima 20 Hz ya 20 Hz, dan ketujuh itu 28 Hz, maka harmonik bentuknya itu semakin mendekati gelombang persegi. Nah, semakin banyak harmonik yang ditambahkan, maka semakin tajam bentuk gelombang perseginya. Nah, jadi kalau tanpa harmonik, grafiknya hanya gelombang sinus. Nah, dengan harmonik yang lebih banyak, maka grafik itu semakin tajam di puncak dan lembahnya itu mendekati gelombang persegi. Nah, jadi harmonik itu adalah gelombang sinus dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar. Nah, semakin banyak harmonik ditambahkan, semakin mirip bentuknya dengan gelombang persegi. Nah, sekarang kita ingin mencoba, kita ganti sesuai dengan modul. Di modul itu kita buat contohnya ubahlah program di atas dengan menambahkan banyak gelombang sinus hingga 20 buah sinyal, atau dengan ketentuan amplitudo dengan bilangan ganjil, sedangkan frekuensi dengan kelipatan ganjil. Amati hasilnya. Oke, sebentar. Baik, berikut adalah codingan untuk yang tadi yang disuruh. Sebentar. Yang ini. Ubah program di atas dengan menambahkan banyak gelombang sinus hingga 20 sinyal buah. Nah, jadi kalau semisal 20 sinyal buah dari bilangan ganjil, kita mau buat 20 sinyal buah. Kalau dia dimulai dari 135 sampai dihitung 20 buah, berarti didapat bilangan terakhir itu adalah 39. Nah, 39. Nah, ini dia clear all. Seperti clear all itu ya untuk menghapus semua variabel yang ada di workspace untuk mencegah variabel lama itu mempengaruhi hasil eksekusi kode. Kemudian menentukan parameter utama. Nah, parameter utama di sini adalah fs, frekuensi sampling, kemudian ada f4, kemudian ada t. Nah, yaitu membuat vektor dari 0 hingga 1 detik. Kemudian Y sama dengan zeros size T, yaitu menginisialisasi sinyal gabungan dengan 0. Nah, variabel yang akan digunakan untuk menyimpan harmonik hasil penjumlahan semua harmonik. Nah,
Jadi untuk menambahkan 20 harmonik, jadi untuk menambahkan 20 harmonik sinyal untuk K itu menggunakan 20 bilangan ganjil pertama, yaitu 1 sampai 39 lah. Berarti frekuensi setiap harmonik itu K dikali F. Nah, amplitude setiap harmonik itu 4 per K 4K dikali V. Nah, kemudian kita pakai rumus ini, sin 2pi K dikali FT. Setelah itu menampilkan grafik, yaitu dengan plot TY, di mana Y tadi telah kita dapat, Y ditambah 4 per K dikali Pi dikali sin 2pi KFT. Nah, jadi setiap harmonik itu ditambahkan ke Y membentuk sinyal yang semakin mirip dengan gelombang persegi. Nah, kemudian ada eksis X minimum, X maksimum, Y minimum, X maksimum. Kemudian di sini ada grid, kemudian ada title nanti untuk grafiknya itu ada judulnya, yaitu pendekatan gelombang persegi dengan 20 harmonik. Kemudian yang Y label itu adalah waktu atau detik, kemudian X label itu waktu atau detik, kemudian Y label itu adalah amplitudo. Kemudian kita run kan. Nah, ini dia. Nah, jadi jika hanya menggunakan satu harmonik itu membentuk sinusoidal biasa saja. Nah, jadi untuk dia bisa mengubah sinyal sinus itu menjadi sinyal kotak, itu kita menambahkan harmoniknya. Nah, jadi ketika kita di sini nih, dia hampir menyerupai sinyal kotak, begitu. Nah, jadi jika menggunakan 20 harmonik pertama itu bentuknya itu semakin mirip dengan gelombang persegi, namun pada setiap pergantian gelombang ada lonjakan kecil di setiap tepi yang disebut dengan Gibbs phenomenon. Nah, jadi menggunakan deret Fourier kita bisa mendekati gelombang persegi dengan kombinasi banyak gelombang sinus. Nah, semakin banyak harmonik, semakin tajam bentuk gelombang perseginya. Grafik akan menunjukkan transisi tajam antara level atas dan level bawah, mirip dengan gelombang persegi sesungguhnya. Nah, itulah untuk pendekatan gelombang persegi dengan 20 harmonik. Nah, jadi intinya kalau kita ingin mengubah untuk mengubah sinyal sinus itu menjadi sinyal atau gelombang persegi, itu kita menambahkan harmoniknya itu lebih banyak lagi agar dia menyerupai gelombang persegi gitu. Sekian untuk penjelasan yang keempat. Terima kasih. Halo semua, baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari modul yang kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama, buatlah program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM. Nah, pada tugas ini saya telah membuat programnya. Mari kita buka. Ini dia. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengetahui itu AM itu apa. AM itu adalah amplitude modulation atau amplitude modulation. Nah, ini adalah teknik modulasi di mana amplitude gelombang pembawa atau carrier diubah sesuai dengan amplitude sinyal informasi atau message sinyal. Nah, teknik ini digunakan
dalam radio AM ataupun komunikasi nirkabel lainnya. Nah, dapat kita lihat programnya di sini. Pertama ada komentar program untuk membangkitkan gelombang AM. Ada clear all, close all, CLC. Nah, ini clear all ini menghapus variabel dari workspace MATLAB. Untuk close all menutup semua grafik yang terbuka sebelumnya. Kemudian CLC itu membersihkan tampilan command window. Di sini ada parameter sinyal. Parameter sinyal di sini ada kita perbesar dulu. Oke, di sini ada fs frekuensi sampling dalam bentuk hertz. Nah, jadi sistem ini akan membawa atau mengambil 1000 sampel per detiknya. Kemudian ada FC, frekuensi carrier, yaitu 50 Hz, gelombang pembawa memiliki 50 getaran per detik. Kemudian ada FM. FM ini frekuensi sinyal informasi, yaitu sebesar 5 Hz. Kemudian ini ada A, amplitude pembawanya. Kemudian di sini ada waktu. Jadi ini membuat vektor waktu dari 0 hingga 1 detik. Membuat vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan fs titik per detik. Kemudian ada di sini sinyal informasi atau sinyal yang akan dimodulasi. Nah, message itu sama dengan sin 2 dikali pi dikali fm dikali t. Nah, jadi membuat sinyal informasi berupa gelombang sinus dengan frekuensi 5 Hz. Kemudian di sini ada sinyal pembawa atau carrier. Ini yaitu dengan persamaan A dikali sin 2 pi fc dikali t. Nah, membuat sinyal carrier dengan frekuensi 5 Hz dengan amplitude 1. Nah, sinyal ini digunakan untuk membawa sinyal informasi dalam modulasi AM. Kemudian ada sinyal AM. Nah, pada ini sinyal AM itu sama dengan 1 ditambah message yang ini, kemudian dikali dengan carrier-nya. Ini sesuai dengan rumus modulasi AM. Nah, setelah itu, kenapa ada plus 1 ditambah message? Yaitu untuk mencegah nilai negatif agar tetap dalam rentang yang benar. Kemudian di sini ada plot hasil, yaitu subplot 311. Kemudian kita memplot T, kemudian message ada R. Kemudian ada title, sinyal informasi, X label itu dalam waktu detik, Y label itu adalah amplitudo. Nah, jadi menampilkan sinyal informasi atau merah pada subplot pertama. Kemudian ini ada subplot 312. Nah, jadi ini untuk sinyal carrier-nya. Kemudian ada subplot 313. Ini untuk menampilkan sinyal AM hitam pada subplot ketiga. Kita bisa melihat bahwa amplitude carrier berubah mengikuti sinyal informasi.
Baik, kita jalankan. Nah, ini dia gambar gelombang sinyal informasinya. Nah, grafik pertama itu sinyal informasi 5 Hz. 5 Hz atau sinusoidal merah. Kemudian grafik kedua itu sinyal carrier atau warna biru itu sinyal itu belum termodulasi. Kemudian yang ketiga ini sinyal AM atau amplitude modulation. Sinyal AM dengan carrier amplitude berubah mengikuti informasi. Nah, jadi kesimpulannya itu AM itu amplitude modulation itu mengubah amplitudo si carrier itu sesuai dengan sinyal informasi. Carrier itu pada AM carrier itu memiliki amplitudo berubah-ubah. Inilah untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, oke, baik, selanjutnya yaitu on off keying pada sinyal AM. Nah, jadi sebelum itu apa itu OOK atau on off keying adalah salah satu jenis modulasi digital di mana sinyal carrier itu atau gelombang pembawa itu dihidupkan atau on atau dimatikan atau juga off berdasarkan sinyal biner 0 dan 1. Jadi kalau untuk digital itu kan dia hanya memiliki 2 digit yaitu 0 dan 21. Jadi 0 itu merepresentasikan dia off, kalau 0 itu dia merepresentasikan on atau high. Jadi misalnya itu seperti kita memiliki sebuah senter. Nah, jika senter on, maka itu mewakili bilangan bit 1. Kemudian kalau dia off atau dia mati itu mewakili bit 0. Jadi untuk OOK ini sering digunakan dalam komunikasi data atau seperti remote IP begitu. Nah, jadi untuk OOK ini bekerja dengan memodulasi sinyal carrier berdasarkan data biner. Nah, jadi itu pertama itu disiapkan sinyal data digital atau biner berisi 0 dengan 1. Kemudian disiapkan juga lah sinyal carrier atau carrier atau gelombang membawa sinyal sinusoidal. Nah, kemudian dikalikanlah sinyal data digital dengan carrier. Jika bit itu 1, maka sinyal ditransmisikan. Jika bitnya itu 0, sinyal carrier itu mati atau bisa menjadi 0. Nah, jadi nanti hasil akhirnya itu gelombang sinus yang hidup mati sesuai dengan pola data biner. Nah, jadi ini adalah program yang untuk OOK atau off on keying, clear all, close all, CLC itu untuk menghapus semua variabel, menutup semua jendela grafik, kemudian membersihkan tampilan command window. Nah, jadi sama di sebelumnya untuk parameter sinyalnya itu ada fs, fc, kemudian ada waktu, kemudian
membuat sinyal digital atau data biner. Nah, jadi untuk membuat itu kita menggunakan perintah round ran size t. Nah, jadi run size t ini membuat si nilai acak antara 0 dan 1 sepanjang waktu t. Jadi kalau round ini adalah membulatkan angka ke 0 atau 1 sehingga bentuk sinyal itu digital. Nah, ini untuk carrier yaitu ini dapat persamaannya sin 2 PFC dikali T. Nah, jadi tadi kan untuk mendapatkan sinyal OOK itu carrier itu dikalikan dengan sinyal binar. Nah, jadi sinyal binar itu adalah message ini, kemudian kita kalikan dengan carriernya yang ini 2pi dikali FC nya 50, T nya itu dari 0 hingga 1 detik. Kemudian setelah dapat itu kita plot hasil dengan support pertama itu 1 itu sinyal binar pesan digital, di mana sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbunya itu adalah amplitudo. Kemudian di sini ada menampilkan 3 plot. Nantinya untuk yang pertama untuk sinyal biner, kemudian untuk sinyal carrier, kemudian untuk sinyal yang telah dibuat OOK atau sinyal on off keying-nya. Coba kita run. Nah, seperti ini dia gambar untuk sinyalnya. Ini sinyal binernya ya, yang di merah ini adalah sinyal biner atau pesan digitalnya. Di sini adalah sinyal carriernya, di sini sinyal on off keying-nya. Jadi untuk sumbu X itu dia merepresentasikan waktu atau detik, waktu dalam detik. Kemudian amplitudonya itu di sumbu Y. Ini dia. Jadi intinya itu untuk membuat ini kita harus paham dulu persamaan di dalam sinyal-sinyal tersebut agar kita dapat mengkonversikannya. Misalnya dari analog menjadi digital, kita harus paham persamaan apa yang dimuat. Kita harus mengetahui nilai dari FC-nya, kemudian persamaan dari carrier-nya apa, kemudian sinyal OOK itu apa, dan cara membuat sinyal OOK itu seperti apa saja yang dikalikan. Intinya itu saja. Nah, demikian untuk pembahasan soal pertama. Baik, selanjutnya untuk tugas nomor 2, yaitu modifikasilah program pada bagian 4.a dengan amplitudo 1/2, 1/3, 1/4 sampai 1/20
Frekuensi sinyal berubah seperti deret hitung F, 2F, 3F, 4F, sampai 20F. Nah, sinyal apakah yang akan muncul? Nah, jadi saya telah membuat programnya ini. Tidak lupa diawali dengan clear all, dimana pada 4.1 itu programnya kita hanya mengubah amplitudo dan juga frekuensinya. Nah, jadi ini ada Fs 1000 frekuensi sampling, kemudian ada F yaitu 4 frekuensi dasar, kemudian ada waktu T itu waktu, line space dari 0 hingga 1 detik, kemudian ada Y zero size T yaitu inisialisasi sinyal dengan 0. Kemudian untuk menambahkan komponen harmonik sesuai dengan aturan yang diminta, untuk K loop untuk K 2:50 yaitu dari K2 sampai K20. Nah, K itu adalah indeks untuk harmonik. Nah, mengapa itu dibuat? Karena kita ingin menambahkan 19 gelombang sinus dari K2 sampai K20. Nah, kemudian ada itu A, amplitudo 1/K. Nah, jadi itu ada amplitudo dari 1/2 sampai 1/20. Kemudian jadi amplitudo ini dari gelombang itu adalah amplitudo dari gelombang ke K. Nah, jadi kalau amplitudonya semakin kecil sesuai dengan A sama dengan 1/K. Nah, kenapa itu dibuat? Karena dalam sinyal harmonik itu frekuensi yang lebih tinggi memiliki amplitudo yang lebih kecil. Kemudian ini akan menciptakan efek suara musik atau gelombang listrik yang lebih kompleks. Kemudian ada di situ fret yang di atas, fret sama dengan K dikali F, di mana frekuensi bertambah seperti deret hitung. Nah, karena harmonik adalah kelipatan dari frekuensi dasar, misalnya kan tadi frekuensi dasarnya ini 4 frekuensi dasarnya, maka berdasarkan kelipatannya yaitu mulai dari K sama dengan 2, berarti fretnya itu 8 Hz. Kalau dia sampai 20 dikali 4 berarti 80 Hz. Nah, setelah itu kita dapat memasukkannya ke persamaan, yaitu Y sama dengan Y ditambah A dikali sin 2 dikali pi fret dikali T, yaitu menambahkan sinyal harmonik. Nah, setelah kita buat persamaannya, kita menampilkan figurnya, menampilkan gambarnya, yaitu dengan memplot T Y. Kemudian kita beri judul sinyal dengan amplitudo 1/K dan frekuensi deret hitung. Dimana kalau Excel beli itu adalah waktu dalam detik, kemudian nilai label itu sumbu Y
yaitu amplitudenya. Coba kita run. Nah, jadi ini merupakan gambar sinyal dengan amplitude 1/K dan frekuensi deret hitungnya. Nah, jadi ada tadi pertanyaan, sinyal apa yang muncul? Jadi sinyal yang terbentuk adalah kombinasi dari banyak gelombang sinus dengan frekuensi naik seperti gelombang kompleks. Nah, jadi jika kita hanya menggunakan frekuensi dasar F, sinyalnya akan berbentuk gelombang sinus. Dengan banyaknya harmonik, tadi kan harmoniknya disuruh dari 2 sampai 20. Nah, maka sinyal menjadi lebih tajam dan mulai menyerupai gelombang non-sinusoidal seperti gelombang kompleks atau gelombang periodik dengan bentuk unik. Nah, jadi jika amplitudo harmonik tidak terlalu kecil, sinyal bisa mulai membentuk gelombang persegi ataupun mendekati. Tetapi dalam kasus ini amplitudo berkurang lebih drastis sehingga gelombang tetap terlihat lebih halus. Nah, jadi sinyal ini bisa diterapkan pada sistem suara atau analisis Fourier. Ini bisa juga untuk memahami bagaimana sinyal kompleks terbentuk dari kombinasi gelombang sederhana. Nah, ini dia. Dia tidak menyerupai gelombang sinus ataupun gelombang kotak. Nah, kalau di bagian 4.A ini dia hampir menyerupai gelombang kotak. Namun kalau kita perbesar amplitudonya dan merubahnya seperti deret hitung, sinyal frekuensinya seperti deret hitung dari F sampai 20F, maka sinyal itu bukan lagi sinyal kotak ataupun sinyal sinus. Dia lebih kompleks gitu sinyalnya. Begitu. Demikian untuk jawaban soal tugas nomor 2. Baik, selanjutnya yaitu tugas nomor 3. Seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudonya berubah dengan kelipatan genap, sehingga sinyal dan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apa yang akan muncul? Jadi sini saya telah membuat programnya, mendapatkan programnya. Nah, jadi di sini yang berbeda itu dari yang nomor 2 itu dia hanya harmoniknya itu kelipatan yang genap saja, dari 2 sampai dengan 40. Nah, jadi nantinya untuk nilai amplitudonya itu seper dari 1 per harmonik genapnya, 1/2, 1/4 sampai 1/40. Begitu juga dengan frekuensinya yaitu K dikali F, dimana itu dari 2F sampai 40F. Sama dengan soal nomor 2, untuk persamaannya yaitu Y sama dengan Y ditambah A dikali sin 2pi fret dikali T. Kemudian untuk menampilkan grafiknya itu kita buat
perintah plot untuk menampilkan grafik T dengan Y. Nah, jadi kalau amplitude semakin kecil untuk harmonik yang lebih tinggi. Nah, jadi untuk menentukan amplitude setiap harmonik sesuai dengan aturan 1/K. Jadi untuk menentukan amplitude setiap harmonik itu harus sesuai dengan aturan dari A itu sama dengan 1/K, di mana amplitude semakin kecil untuk harmonik yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau harmoniknya tinggi maka amplitudenya itu akan semakin kecil. Coba kita run. Inilah untuk harmonik genap. Nah, jadi ada pertanyaan tadi sinyal yang muncul itu apa? Sinyal yang bagaimana? Nah, jadi karena hanya harmonik yang genap yang digunakan, jadi dapat kita lihat dari gambar grafiknya itu, figurnya itu bentuk sinyal yang muncul akan menyerupai gelombang segitiga. Gelombang segitiga ya. Gelombang segitiga atau triangle wave. Jika dibandingkan dengan gelombang kotak atau square wave, itu bentuknya ini lebih halus karena itu tadi amplitude menurun seiring kenaikan harmoni. Jadi sudut tajamnya lebih tumpul dibandingkan gelombang kotak. Nah, jadi kalau amplitudenya itu menurun diakibatkan kenaikan dari si harmoniknya tadi. Kenaikan si harmoniknya tadi itu sampai 40. Itu di harmonik genap. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini, dapat dilihat. Nah, gambarnya seperti ini, teman-teman. Baik, demikian pembahasan modul untuk modul dari ini pengelolaan sinyal digital. Sekian, pengelolaan sinyal digital. Sekian dan terima kasih.